Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu film legenda sejarah dalam peradaban Yunani, diangkat dari komik yang berjudul 300 karya Frank Miller dan Lynn Farley, disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh aktor Gerard Butler. Tapi walaupun diangkat dari sebuah komik, namun sebetulnya film ini benar-benar diadaptasi dari sejarah nyata yang terjadi pada masa itu. Menceritakan tentang invasi kedua pasukan Persia yang dipimpin Raja Xerxes dalam peperangan besar yang disebut Pertempuran Thermopylae, melanjutkan perjuangan sang ayah yaitu Raja Darius setelah kalah dalam pertempuran Marathon. Peperangan ini melibatkan kerajaan Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas yang menolak untuk tunduk kepada Persia, hingga mereka mengerahkan 300 prajurit elitnya ke dalam pertempuran yang berlangsung selama 3 hari. Spartans, for tonight we dine in hell! Karena saat itu kerajaan Sparta tak mendapat dukungan bantuan militer dari aliansi Yunani, terutama Athena yang saat itu dipimpin oleh Raja Themistokles yang sama-sama sedang melakukan perang laut Artemision. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film 300. Berlatar pada tahun 479 sebelum Masehi, terlihat seorang veteran prajurit elit kerajaan Sparta yang bernama Dilios menceritakan flashback tentang pengalamannya kepada pasukannya. Dia menceritakan seseorang bernama Leonidas, putra dari anak Sandridas kedua, yang sejak kecil berjuang untuk menjadi pewaris tahta serta seorang pemimpin yang layak bagi kerajaan Sparta. Sejak kecil dia harus melewati masa-masa seleksi sulit demi bisa mendapatkan cap sebagai anak laki-laki yang layak untuk dibesarkan. Karena mereka mempunyai ada tradisi yaitu membuang bayi-bayi laki-laki yang cacat dan tak layak untuk menjadi seorang prajurit. If it'd been small or puny or sickly, it'd be discarded. Untuk itu, sejak kecil Leonidas harus dituntut mempelajari teknik dasar bertarung. Dan sesuai hukum yang berlaku di kerajaan Sparta, mereka didoktrin untuk tidak pantang menyerah, menghilangkan rasa takut serta diajarkan untuk tak mengenal rasa sakit. Karena mereka mempunyai sebuah prinsip yaitu mati dalam keadaan perang adalah kemenangan terbaik dalam hidup mereka. Pada umur 7 tahun, Leonidas diwajibkan untuk mengikuti sebuah tradisi yang disebut agogi, di mana mereka dibuang serta dipisahkan dari orang tuanya untuk bertahan hidup di alam liar sebagai tahapan seleksi terakhir, yang mana anak laki-laki otomatis akan diangkat menjadi seorang raja jika dia mampu membunuh seekor serigala paling ganas yang hidup di pedalaman hutan buangan itu. Saat itu, Leonidas kecil yang hidup sendirian di dalam hutan berhasil mematahkan kutukan, di mana tak ada seorang pun anak yang mampu mengalahkan dan membunuh serigala itu. Tapi berkat keberanian serta darah petarung yang mengalir di tubuhnya, akhirnya dia mampu membunuh serigala itu. Dan atas kejadian itu, semua rakyat Sparta menobatkan dirinya sebagai seorang raja. To sacred Sparta, a king! Hingga setelah itu Dilios kembali menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada 1 tahun sebelumnya atau pada tahun 480 sebelum Masehi, di mana saat itu diceritakan Raja Leonidas yang saat ini telah mempunyai istri bernama Gorgo serta seorang anak laki-laki bernama Pleistarchus. Walaupun pada masa-masa kepemimpinannya saat ini mereka sedang dilanda teror tentang adanya invasi kedua dari kerajaan Persia yang ingin menaklukkan seluruh daratan Yunani setelah kekalahan mereka pada misi invasi sebelumnya pada sebuah peperangan yang disebut Perang Marathon. Kecemasan mereka semakin bertambah saat di hari itu beberapa utusan diplomat Persia tiba-tiba datang untuk menemui Leonidas.
Dengan sombongnya utusan Persia itu menunjukkan tengkorak kepala raja yang pernah mereka taklukkan. Mereka datang didampingi oleh seorang dewan konsul kerajaan Sparta bernama Teron yang memberitahukan bahwa maksud kedatangan utusan Persia itu adalah untuk meminta Raja Leonidas supaya tunduk kepada Raja Persia serta menyerahkan tanah airnya untuk dikuasai oleh mereka. Submission. We rode all the way from Persia for earth and water. Mendengar perkataan yang sepintas terdengar seperti sebuah ancaman itu, lantas Leonidas langsung menggiring utusan Persia itu ke daerah terbuka, di mana di sana terdapat lubang jurang besar yang sangat dalam. Tanpa berpikir panjang, Leonidas balik mengancam para utusan itu dan menolak berdiplomasi atas permintaan untuk tunduk pada Persia. Dia pun langsung menendang para utusan Persia itu ke dalam jurang. Hingga dengan kejadian itu, Leonidas memutuskan untuk menyatakan perang dengan Persia. This is Sparta! Atas keputusan itu, Leonidas serta rakyatnya kini dituntut untuk siap siaga dalam keadaan berperang. Pada malam harinya, dia mendatangi sebuah kuil yang merupakan tempat para pendeta bernama Epor yang mengklaim diri mereka sebagai wakil dari para dewa-dewa. Mereka mempunyai perawakan buruk rupa hasil perkawinan sedarah karena tak mau gelar mereka tercampur pada keturunan lain. Tapi meski bagaimanapun, semua raja di daratan Yunani sangat menghormatinya karena status kedudukan mereka berada di atas status raja-raja. Dan untuk itu Leonidas harus meminta restu kepada semua Epor sebelum melakukan perang. What do you offer? The Persians claim their forces number in the millions. Dalam tradisi ini, Leonidas memberikan persembahan harta berupa kepingan emas supaya mendapatkan restu serta bantuan mistis demi mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Karena saat itu Leonidas telah memantapkan rencana serta niatnya untuk melakukan peperangan guna melawan misi invasi kerajaan Persia. Tetapi hal itu menjadi perdebatan hebat di kalangan Epor karena peperangan itu dilakukan di bulan suci Karnea yang sudah menjadi mitos serta pantangan bagi prajurit Sparta untuk tidak melakukan peperangan. Tapi dengan tegas Leonidas menentang larangan itu dan tetap bersikeras untuk berperang demi membela tanah airnya. Before your plan is heard Of the ephors. That is the law. the time of the Carnea. Sparta will burn! Walaupun sebetulnya bukan tanpa alasan, para Epor melarang Leonidas untuk berperang melawan Persia karena sebelumnya mereka memang telah lebih dulu disuap oleh Teron serta utusan Persia supaya menyuruh para Epor melemahkan pasukan Leonidas serta mendukung kerajaan Persia untuk menguasai seluruh daratan Yunani demi tujuan harta serta jabatan di masa mendatang. Keesokan harinya Raja Leonidas mengumpulkan 300 orang pasukan elit terbaiknya untuk melakukan perjalanan panjang ke utara demi bertempur menghambat laju pasukan Persia yang diprediksi akan mendarat di sebuah daerah yang dikenal dengan celah Thermopylae sebagai salah satu jalan masuk pasukan Persia ke daratan Yunani. Pasukan itu dipercayakan untuk dipimpin oleh seorang kapten sekaligus sahabatnya yang bernama Artemis. Dia yang bertugas untuk menyeleksi semua pasukan itu, di mana mereka dilihat dari garis keturunan Sparta yang murni. Bahkan dalam pasukan itu juga diisi oleh Astinos, yang tak lain merupakan anak dari Kapten Artemis. He is too young to have felt a woman's warmth. Walaupun misi pertempuran ini tetap dirahasiakan oleh Leonidas kepada para dewan konsul, dia mengatakan bahwa semua prajurit itu merupakan pengawal pribadinya yang akan menemaninya jalan-jalan ke arah utara. Hingga setelah itu Leonidas bersama 300 prajurit Sparta bergegas untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk berjuang. I'm here, just taking a stroll. The Spartan army must not go to war. Nor shall it. For our families. For our freedoms. Di tengah perjalanan itu, secara tiba-tiba mereka berpapasan dengan pasukan Arkadia yang merupakan pasukan federasi gabungan dari berbagai kota dan sebelumnya dibentuk untuk menyaingi dominasi kekuatan Sparta. Mereka dipimpin oleh seseorang bernama Daxos yang memutuskan untuk ikut bergabung bersama pasukan Leonidas dalam perang melawan pasukan Persia. Walaupun saat itu Daxos seakan menyepelekan Leonidas yang hanya membawa sedikit prajurit.
Setelah mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan saat seorang prajurit Sparta melihat sebuah kota terpencil yang sudah rata terbakar akibat dari pembantaian yang dilakukan pasukan Persia. Mereka lantas menyisir setiap sudut kota, tetapi pasukan Sparta tak menemukan satupun penduduk desa di sana. Di saat yang sama, dari kejauhan terlihat seorang anak kecil yang sedang sekarat menghampiri Leonidas. Lantas anak kecil itu memberitahukan tentang pasukan Persia yang dijuluki pasukan hantu dengan gambaran wajah yang sangat menyeramkan. Dan setelah memberi informasi itu, akhirnya anak kecil itu pun tewas di pelukan Leonidas. Tak jauh dari sana, mereka kembali dikejutkan saat Dilios mendapati semua penduduk telah tewas dengan cara yang sangat keji. Kejadian ini diyakini sebagai ulah dari pasukan immortal atau pasukan abadi Persia. Dan hal itu membuat Leonidas semakin gusar, kemudian menantang mereka untuk mengetes reputasi pasukan immortal tersebut. We'll put their name to the test. Perjalanan demi perjalanan telah dilewati oleh pasukan Sparta dan aliansinya, hingga tanpa sadar mereka telah sampai ke sebuah wilayah pinggiran pantai yang dikenal sebagai wilayah gerbang panas atau Thermopylae. Dari atas tebing tempat itu pula mereka melihat ribuan kapal armada Persia yang sedang berusaha mencapai daratan landai yang terletak di sebuah celah teluk beberapa kilometer sebelah utara. Namun perjalanan kapal armada Persia itu tidaklah mudah. Di saat yang sama mereka dilanda bencana badai yang dipercaya sebagai bantuan dari dewa Zeus, membuat gelombang air laut itu menjadi ganas sehingga sebagian kapal-kapal mereka hancur dan tenggelam. Zeus stabs the sky with thunderbolts. Only he. Tapi walaupun sebagian kapal mereka hancur dan karam, bukan berarti jumlah pasukan Persia menyusut dari apa yang mereka harapkan. Karena di balik pegunungan, Leonidas melihat sisa armada pasukan Persia yang berhasil mendarat, yang ternyata jumlahnya masih sangat banyak, dan diperkirakan berjumlah sekitar 70.000 sampai 300.000 pasukan. Sementara di tempat lain, seorang dewan konsul Sparta yang loyal terhadap Leonidas secara diam-diam menemui Gorgo. Dia memberitahukan bahwasanya semua anggota konsul sangat setia pada Leonidas, tapi dia juga meminta Gorgo menggunakan hak suaranya dalam acara rapat untuk meyakinkan mereka agar menyetujui permintaan dalam upaya mengirimkan bantuan pasukan aliansi Yunani guna membantu peperangan Thermopylae. Karena saat itu mereka meyakini adanya dewan-dewan konsul korup yang memang menginginkan kekalahan Sparta dan membiarkan Persia menaklukkan tanah airnya, termasuk Teron yang selama ini dicurigai sebagai pengkhianat yang mendukung Persia. My queen, this is my king. As well as you. Kembali ke situasi perang Thermopylae, di mana saat itu terlihat seorang utusan dari kerajaan Persia yang didampingi beberapa pengawalnya menghampiri barisan prajurit Sparta yang sedang membangun benteng blokade menggunakan batu serta mayat para tentara Persia yang sebelumnya telah berhasil dibunuh. Utusan itu begitu panik dan ketakutan setelah melihat mayat-mayat prajurit Persia menjadi bahan perekat untuk membangun tembok blokade yang dibuat supaya pasukan Persia tak bisa mengepung menggunakan jalur lain. Dia pun tersulut emosi seraya menghempaskan cambuk di tangannya. Tapi dengan sigap seseorang bernama Stelio melompat dan menebaskan pedangnya yang membuat tangan utusan Persia itu seketika putus. Dan kejadian ini menjadi tanda deklarasi perang untuk mereka. Leonidas dan Artemis yang memantau situasi itu dari puncak bukit juga seketika terkejut saat seseorang buruk rupa yang bernama Ephialtes tiba-tiba menghampiri mereka. Kedatangannya ke sana ternyata untuk memberitahukan tentang sebuah celah jalan rahasia yang dapat membahayakan pasukan Leonidas, karena jalan tersebut adalah satu-satunya jalur yang bisa digunakan pasukan Persia untuk mengepung mereka. Closer. Monster. Ephialtes sendiri adalah penduduk Sparta yang terlahir sebagai orang cacat yang terobsesi menjadi seorang prajurit. Tapi dia menjadi aib bagi keluarganya, karena ayahnya yang seorang mantan prajurit Sparta bernama Eurydemus merasa malu dengan kondisi anaknya tersebut.
Lantas kedua orang tuanya pergi dari Sparta, karena memang hukum Sparta sendiri yang tak memperbolehkan bahkan membunuh keturunan anak yang cacat. Hal itu yang menjadikan ayahnya pergi meninggalkan Sparta demi membesarkan Ephialtes. Hingga saat ini Ephialtes ingin membalas jasa ayahnya dengan cara bergabung bersama pasukan Leonidas. I beg you, bold king. Tapi dengan kebijaksanaannya Leonidas menolak permintaan Ephialtes karena memang keterbatasan fisiknya. Sebab postur tubuh yang cacatnya tak bisa digunakan untuk berperang. Terlebih dia tak mampu menggunakan perisai sebagai ciri khas pasukan Sparta dalam formasi palang. Hal itu membuat Ephialtes merasakan sakit hati yang sangat mendalam. Dan berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan membalas perlakuan Leonidas ini. Tapi Raja Leonidas seakan menghiraukan ancamannya. Kemudian menugaskan Artemis untuk memerintahkan pasukan gabungan Phocian supaya berjaga-jaga di tempat jalur rahasia itu. I cannot use you. Dispatch the Phocians to the goat path. You are wrong! Setelah pasukan Sparta melakukan persiapan perang, tak lama kemudian mereka merasakan getaran tanah yang sangat hebat, yang ternyata saat itu ribuan pasukan infanteri Persia melakukan serangan pertama mereka. Dengan menggunakan strategi bertahan, Leonidas memanfaatkan celah tebing bebatuan sempit untuk menyulitkan gerak pasukan musuh. Kondisi itu membuat pasukan Sparta merasa di atas angin. Formasi palang yang menjadi ciri khas pasukan Sparta mampu memojokkan pasukan Persia, lalu dengan sigap mereka menghabisi pasukan infanterinya. Pasukan Persia yang banyak itu kini mulai terpecah. Kemudian dengan segera Leonidas memukul mundur pasukan musuh serta menghabisi mereka yang tersisa untuk dijatuhkan ke dalam jurang yang mengarah langsung ke lautan. Hingga serangan pertama itu berhasil dimenangkan oleh 300 pasukan Sparta tanpa adanya korban. Tapi ternyata serangan pertama itu belum selesai sampai di situ. Karena di saat yang sama pasukan archeri Persia melesatkan puluhan ribu anak panah tepat ke arah kerumunan pasukan Sparta. Hingga dengan cepat mereka melindungi diri mereka masing-masing menggunakan perisai. Dan untuk kedua kalinya pasukan Sparta mampu meloloskan diri dari kematian. Persian cowards! Tak lama berselang dari kejauhan pasukan kavaleri Persia mulai berdatangan untuk melakukan serangan berikutnya. Namun situasi itu tak membuat Leonidas serta prajuritnya ciut. Bahkan mereka terlihat bahagia dan sangat gembira jikapun harus gugur dalam peperangan itu. Dengan menggunakan formasi yang sama, pertempuran itu berjalan dengan sengit dan mencekam. Satu persatu pasukan kavaleri Persia itu jatuh berguguran karena mereka harus diserang menggunakan lembing atau tombak yang bersembunyi di dalam perisai. Hingga akhirnya pasukan Sparta berhasil memenangkan peperangan di hari pertama itu. Sementara di tempat lain situasi politik semakin kian bergejolak saat Gorgo sebagai istri dari Raja Leonidas mendapati bahwa pertemuan Dewan Konsul itu akan diselenggarakan dalam 2 hari lagi. Mendengar hal itu, Gorgo semakin panik dan meminta waktu pertemuan itu dipercepat karena dia mengkhawatirkan Leonidas beserta 300 pasukannya tak akan mampu bertahan lama untuk menahan pasukan Persia yang begitu besar. Di saat itu pula Gorgo mengetahui tentang siasat Teron yang ternyata mengincar tahta kekuasaan Leonidas sebagai seorang raja.
Maka dari itu semua dewan loyalis Leonidas menyarankan kepada Gorgo untuk bisa merayu serta mendapatkan hati Theron, karena memang dia orang yang sangat berkuasa di Dewan Konsul, yang bisa dengan mudah memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadinya. Scene selanjutnya memperlihatkan kembali di mana pasukan Sparta memasuki hari kedua peperangannya. Di saat yang sama, Stelios tiba-tiba melihat kelompok kecil pasukan Persia sedang berjalan ke arah mereka. Kemudian tanpa takut sedikit pun, akhirnya Leonidas menemui mereka sendirian tanpa pengawalan. Dan ternyata untuk pertama kalinya, dia melihat seseorang yang mengklaim dirinya sebagai raja di raja, serta dewa dari segala dewa yang bernama Raja Xerxes. Must be Xerxes. Saat itu ternyata Raja Xerxes ingin melakukan diplomasi secara pribadi dengan Leonidas, yang intinya Raja Xerxes kembali menakuti serta mengancam Leonidas jika tetap bersikeras untuk melakukan perlawanan. Bahkan dia berusaha memberikan suap kepada Leonidas dengan menjanjikan harta dan tahta padanya jika dia berhasil menaklukkan semua daratan Yunani. Walaupun dia menjanjikan semua itu dengan satu syarat yang sangat sederhana, yaitu menyuruh Leonidas untuk tunduk dan berlutut padanya. The idea of kneeling, it's... I will make a warlord of all Greece. Tapi Leonidas memang bukanlah orang yang mudah untuk disuap. Terlebih dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya yang tak mau tunduk oleh bangsa lain. Dengan tegas dia menolak tawaran menggiurkan itu yang ternyata menyebabkan kemarahan bagi Raja Xerxes. Hingga dia mengancam untuk membantai Yunani, sejarawan serta penduduknya. Consider the beautiful lands you so vigorously defend. The very name of Sparta or Leonidas will be punished. Diplomasi itu berakhir dengan jalan buntu dan mereka tetap memutuskan melakukan peperangan. Dari sana Leonidas beserta pasukannya kembali menyusun strategi pertahanan dengan menumpuk mayat-mayat tentara Persia itu seperti gunung. Berharap cara ini mampu menciutkan nyali serta psikologis pihak musuh. Hingga menjelang malam, pasukan Persia itu kembali berdatangan untuk melakukan serangan besar selanjutnya. Yang kali ini Raja Xerxes menurunkan pasukan elitnya yang dijuluki pasukan immortal atau pasukan abadi, di mana mereka merupakan pasukan terbaik dari daratan Asia, serta sudah mengabdi selama 500 tahun lamanya dan merupakan pasukan andalan kerajaan. Soulless. Tapi pasukan immortal itu seketika tercengang saat di hadapannya mereka melihat mayat-mayat dari pasukan Persia tertumpuk seperti gunung yang menghalangi jalan mereka. Dan itu semua ternyata merupakan sebuah jebakan, karena ternyata pasukan Sparta yang bersembunyi di balik gunung itu langsung mengubur mereka dengan mayat. Leonidas yang telah lama menunggu momen ini langsung memerintahkan pasukannya untuk bertempur secara all out, karena memang mereka telah lama mengincar pasukan immortal ini yang digembor-gemborkan sebagai pasukan terhebat dari Asia. Pertempuran hebat ini menyebabkan pasukan immortal berguguran satu persatu, walaupun tak sedikit korban yang berjatuhan dari pihak Sparta. Tapi setelah sekian lama mereka bertempur, tiba-tiba pasukan immortal Persia melepaskan seseorang yang bertubuh tinggi besar layaknya raksasa yang haus darah untuk membantu penyerangan dan berharap bisa meratakan pasukan Sparta. Sebagai pemimpin pasukan, Leonidas terpaksa harus menghadapi raksasa itu, walaupun dia hampir saja terbunuh karena memang mereka memiliki postur yang tak seimbang. Hingga di tengah pertempuran sengit itu, secepat kilat Leonidas yang dalam keadaan terdesak berhasil mengambil sebuah pedang yang seketika memotong kepala monster itu hingga tewas. Leonidas langsung berteriak kepada pasukan Arkadia yang dipimpin oleh Daxos untuk segera membantunya. Dan dari celah-celah sempit, pasukan Arkadia itu keluar dan ikut berperang bersama pasukan Sparta untuk menambah tenaga demi menumbangkan pasukan immortal Persia. Raja Xerxes yang selama ini mengawasi peristiwa tersebut mengutuk kejadian itu dengan penuh kekecewaan. Hingga akhirnya pasukan immortal Persia itu dapat dikalahkan oleh pasukan Sparta. Mereka bersukacita atas kemenangan tersebut dan membuat pasukan Sparta semakin berada di atas angin.
Malam itu menjadi malam yang panjang bagi pasukan Sparta, dan setelah fajar tiba mereka harus kembali menghadapi serangan dari pasukan Persia. Karena mereka tak pernah berhenti untuk terus mengerahkan pasukannya, yang memang kala itu Raja Xerxes membawa pasukannya dari berbagai tempat, seperti Babilonia, Asyur, Yahudi, Mesir, bahkan dari India. Dan kali ini dia mengerahkan berbagai pasukan barbarnya. Walaupun di saat yang sama pasukan Sparta berkali-kali mampu mematahkan berbagai serangan itu. Hingga di ujung keputusasaannya, Raja Xerxes mencoba mengerahkan pasukan sihirnya yang melemparkan bola-bola berisi serbuk hitam yang bisa meledak. Walaupun cara tersebut dapat kembali dipatahkan oleh pasukan Sparta. Gelombang demi gelombang terus berdatangan dari pasukan Persia, mulai dari mengerahkan pasukan badak raksasa serta pasukan gajah India. Tapi untuk kesekian kalinya serangan itu tak mempunyai damage besar bagi pasukan Sparta. Dan situasi itu membuat Raja Xerxes kian frustasi, hingga dia melampiaskannya dengan cara membunuh semua jenderal Persia yang gagal dalam tugasnya. The pile of Persian dead is slippery. Peperangan itu masih berlanjut walau dengan skala yang lebih kecil. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Astinos dan Stilios saling bekerja sama untuk bertarung melawan musuh mereka. Tapi seketika setelah mereka berhasil melumpuhkan semua musuh, tiba-tiba secara mengejutkan prajurit berkuda Persia menghampiri Astinos dan langsung menikam lehernya hingga akhirnya Astinos gugur dengan keadaan tanpa kepala. We lose few. Artemis yang melihat anaknya gugur dengan cara yang sadis membuatnya menunjukkan sifat brutalnya. Satu persatu pasukan Persia itu dibantai olehnya tanpa ampun. Karena sebetulnya dia tak rela jika anak sematawayangnya tewas di hadapannya tanpa kepala. Hingga amarahnya itu membuat Leonidas memerintahkan pasukannya untuk menenangkan Artemis. It takes 3 men to restrain him and bring him back to our own. No songs are sung. Di hari yang sama, pada hari ketiga itu di tempat lain terlihat Ephialtes secara mengejutkan memberanikan diri untuk datang ke tenda Raja Xerxes, yang ternyata dia berkhianat dan sengaja menemui Raja Xerxes untuk membuat kesepakatan, serta pembalasan dendam atas apa yang telah dilakukan Leonidas terhadapnya, yaitu untuk memberitahukan jalan rahasia yang bisa membawa pasukan Persia mengepung pasukan Sparta. Walaupun saat itu dia meminta imbalan berupa harta, wanita serta meminta Raja Xerxes untuk mengangkatnya menjadi prajurit Persia. Hingga akhirnya Raja Xerxes memenuhi permintaannya dengan satu syarat sederhana, yaitu menyuruh Ephialtes untuk bertekuk lutut di hadapannya. Embrace me as your king and as your god. Atas hal itu pada malam harinya Daxos memberitahukan kabar pengkhianatan Ephialtes kepada Leonidas yang telah bersekutu dengan Raja Xerxes dan memberitahukan jalan rahasia yang dapat menyebabkan pasukan Sparta terkepung. Daxos juga memberitahukan bahwa pasukan Phocian yang ditempatkan di jalan rahasia itu kabur tanpa kabar sedikit pun. Mendengar situasi itu, Leonidas lantas meminta kepada Daxos untuk pergi membawa pasukannya dari peperangan itu. Sementara dia memutuskan untuk tetap bertahan dan berjuang sampai titik darah penghabisan demi menahan laju pasukan Persia di celah Thermopylae. No retreat. No surrender. You love your Sparta. Yes. Godspeed, Leonidas. Di saat itu pula Leonidas memerintahkan Dilios untuk pulang ke kampung halamannya. Dia diperintahkan menyampaikan pesan kepada istrinya seraya menitipkan salam perpisahan karena semua tahu bahwa mungkin Leonidas akan gugur di tempat itu. Sementara di tempat lain, scene berpindah saat memperlihatkan Gorgo sedang mendatangi undangan rapat Dewan Konsul yang telah ditetapkan sesuai jadwal.
Dalam sidang itu, Gorgo membuka suara untuk meminta simpati agar Dewan Konsul mengirimkan pasukan bantuan ke dalam perang Thermopylae yang saat ini sedang diperjuangkan oleh suaminya. Usulan tersebut membuat sebagian Dewan Konsul menyetujui permintaan Gorgo. Tapi Theron, si Dewan Korup itu langsung menolak usulan tersebut dan mencoba memfitnah Gorgo ke dalam skandal yang sebelumnya telah dia rencanakan. Kemudian Gorgo yang tersulut emosi itu langsung mengambil sebuah pedang dan menusukkannya sehingga Theron pun tewas. Seraya mengungkap kebusukannya karena di saat yang sama kepingan-kepingan emas Persia berjatuhan dari bajunya. I come to you with great humility. Kembali pada situasi pertempuran, Leonidas beserta pasukannya akhirnya berhasil dikepung oleh pasukan Raja Xerxes dari segala penjuru. Saat itu Ephialtes, si pengkhianat serta juru bicara Xerxes, memberi kesempatan terakhir kepada Leonidas untuk menyerah dan bertekuk lutut di hadapan Raja Xerxes demi menghindari pertumpahan darah. Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Leonidas pun memutuskan untuk tunduk dan bersujud kepada Raja Xerxes. Tapi secara mengejutkan di saat yang sama Stelios tiba-tiba keluar dari formasi falangnya dan langsung menusukkan lembing ke arah musuh. Suasana pun berubah menjadi mencekam, membuat Raja Xerxes memerintahkan pasukan panahnya untuk menyerang sisa-sisa pasukan Sparta. Dalam detik-detik terakhir, Leonidas sempat melakukan serangan pamungkas dengan melemparkan tombak ke arah Raja Xerxes, walaupun serangan itu hanya mengenai bibirnya, yang menjadi sebuah bukti bahwa Raja Xerxes bukanlah dewa yang tak bisa terluka. Bold Leonidas gives testament to our bloodline. Hingga akhirnya semua pasukan Sparta yang tersisa gugur di tempat itu, termasuk Leonidas yang harus menghembuskan nafas terakhir dengan cara dihujam ribuan anak panah. Di saat yang sama di tempat lain, Dilios telah berhasil kembali ke kampung halamannya. Seketika dia langsung menyampaikan amanat Leonidas kepada istrinya tentang sebuah wasiat untuk mengenang pasukannya yang pernah berjuang melawan bangsa Persia. Dan wasiat itu pula yang menandakan bahwa kini Leonidas telah gugur di medan perang. Dan akhirnya kisah cerita Raja Leonidas pun telah selesai disampaikan oleh Dilios, yang ternyata semua cerita itu merupakan penyemangat untuk ratusan ribu pasukannya. Karena saat ini Dilios menjadi pemimpin pasukan Sparta serta aliansi pasukan Yunani untuk bertempur melawan bangsa Persia yang terus melakukan invasinya demi menaklukkan Yunani. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.